Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dunia Lele, channel yang membahas seputar pembudidayaan ikan lele, khususnya di segmen pemijahan, perawatan larva lele, dan pemanenan bibit lele. Para sahabat semuanya ya, di kesempatan pertemuan kali ini ya, di sini kami mau membahas tentang fenomena larva lele ataupun bibit lele menggantung usai dilaksanakan penyortiran. Hal ini adalah salah satu problem yang terbesar bagi para pembudidaya bibit lele. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini pun ya, kami mau berbagi pengalaman tentang bagaimana tata cara supaya kita terhindar bahkan gantung ketika kita melaksanakan proses penyortiran pada bibit lele. Yang perlu diketahui bahwa pola perawatan yang kita jalankan terhadap bibit lele itu adalah kuncinya juga. Sebelum kami memberikan trik atau tips ya untuk kita dijauhkan dari kerontokan bibit lele ketika usai di pensortiran, ada hal yang terpenting yang perlu kami sampaikan, yaitu sistem pola perawatan yang kita jalani. Di sini kami akan menerangkan sedikit tentang sistem pola pembibitan yang biasanya dipergunakan oleh para pembudidaya bibit lele. Yang pertama yaitu sistem hijauan atau bioflok. Ya. Yang kedua adalah sistem bening atau sistem air jernih ataupun sistem air mengalir. Kalau untuk sistem air hijauan ya, sistem pola air hijau atau bioflok dan sebagainya, untuk tata cara penyortirannya jangan sampai menggunakan air jernih, apalagi air yang langsung dari sumur. Usahakan ya, kita menyedot air aslinya dari kolam ke kolam yang lain untuk proses penyortiran. Insya Allah nanti bibit kita semuanya akan diberikan aman dan tidak menggantung. Yang kedua, untuk pola beningan, nah seperti kayak ini pola atau sistem yang kami terapkan di kolam kami ini ya. Kami menggunakan pola atau sistem menggunakan air jernih ataupun air bening. Dan di sini kami akan memberikan tips bagaimana tata cara kita itu dijauhkan sejauh-jauhnya agar larva lele kita tidak akan menggantung ketika kita sudah melakukan proses pengesesan ataupun penyortiran. Yang pertama, usahakan larva lele ataupun bibit lele yang kita sortir benar-benar bibit lele yang berkualitas dari masa penetasannya, yaitu telurnya otomatis matang gonet. Yang kedua, ketika kita mau melakukan proses penyortiran, alatnya seperti ini contoh ya. Alatnya bak sortir, usahakan jangan satu bak sortir yang kita pakai, tapi lebih baik lebih dari 1, 3 boleh, bahkan 4. Setiap tingkatan ya, ini kami menggunakan bak sortir lebih dari 1. Nah, ini pun juga lebih dari 1. Oleh sebab itu, ketika kita melaksanakan proses penyortiran dalam jangka waktu bisa kita tempuh sesedikit mungkin. Karena kan kami ini juga ya melakukan proses penyortiran tidak cuma 1-2 kolam, tapi puluhan kolam ya. Kurang lebih ada 20 kolam ini tadi yang kami sortir. Tapi alhamdulillah ini sudah menunjukkan pukul 11 siang. Alhamdulillah proses penyortiran kami sudah selesai. Tips yang ketiga, ketika kita melakukan proses penyortiran ya, penyortiran, usahakan ketika kita melakukan sortir, yang kita sortir jangan terlalu banyak, sedikit saja. Ini khususnya untuk para pemula. Kalau memang sudah ahlinya, tidak apa-apa wes, terserah.
Nah, gitu ya. Itu yang tips yang ketiga. Sekarang tips yang keempat, ketika kita melakukan proses penyortiran, jangan sampai lupa untuk air yang mengalir, kita usahakan selalu mengocor air ya, supaya apa? Karena ini adalah satu kolam ditempati ratusan ribu larva lele ataupun bibit lele. Ketika kita itu kemasukan kolam, ketika kita masukkan air baru ke dalam kolam ini ya, itu suplai oksigen semakin maksimal dan juga bisa menghilangkan kotoran-kotoran ya yang langsung bisa keluar dari paralon pembuangan ini. Itu tips yang keempat. Tips yang kelima, jangan lupa ketika kita melakukan proses penyortiran yaitu Super Tetra. Ini adalah obat Super Tetra ya yang sudah kami ajarkan dengan air. Kita taburkan kepada bak-bak ini ketika kita melakukan proses penyortiran dengan tujuan untuk menghilangkan busa dan bisa juga untuk membunuh atau menghilangkan kuman ataupun bakteri ya yang menempel di tubuh bibit lele. Ketika kita melakukan penyortiran tentunya pasti ada yang luka, sehingga dengan adanya Super Tetra tadi bisa langsung menutupi, bisa langsung mencegah bibit ini bisa terserang penyakit yang lainnya diakibatkan setelah usai mengalami penyortiran. Oke, para sahabat semuanya ya, demikian tadi beberapa tips yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman yang kami rasakan ini ya, bisa membantu para teman-teman semuanya dijauhkan dari larva lele yang menggantung, bahkan sampai menimbulkan kematian massal ketika usai dilaksanakan proses penyortiran. Baik para sahabat semuanya ya, demikian tadi, semoga bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.